Nostalgic. Kali ini kita bakal membahas tentang sesuatu terupdate terviral di Makassar dan sekitarnya. Kemarin kita janji ya mau bahas tentang undang seseorang, undang narasumber untuk membahas sesuatu juga. Tapi why kenapa? Iya, sebenarnya kita sudah pernah tag video, tapi karena sesuatu hal dan kita agak sibuk, jadi kita pending untuk upload itu. Oke. Tapi ditunggu ya, selanjutnya bakalan ada narasumber yang viral dan juga komentar yang handal lah pasti. Oke, yang bakalan kita bahas ini dari salah satu sosial media Instagram. Di sosial media ini kita jadikan sebagai referensi. Jadi kita ambil salah satu sosial media Info Tabe Daeng. Info Tabe Daeng. Oke. Jadi kita bakal komen sota-sota tentang berita-berita apa aja yang ada di Info Tabe Daeng. Kalau kita memang sota-sota sih. Oke. Ada berita tentang beredar surat Kemendikbud larang siswa SMK ikut aksi demo 11 April. Kemunculan flyer atau poster ajakan membuat ajakan massa turun ke jalan waktu hari Senin. Nah, dalam surat imbauan itu berbunyi Kemendikbud Ristek menyurati Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten agar meneruskan informasi dalam surat tersebut kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan terkait Kepala SMK. Maksudnya apa sih? Oh, untuk ini ya, siswa tidak boleh ikut demo. Berarti ada surat edaran dikeluarkan oleh oleh pemerintah khusus untuk siswa. Karena mungkin juga SMK masih terbilang masih ini ya. Iya sih, tapi kalau misalkan kita kan jiwa-jiwa mudanya kita dulu semakin dilarang semakin bergejolak kan, jadi bisa jadi adanya larangan itu bisa jadi lebih memicu anak STM lah, anak SMK lah, lebih ayo deh kita ikut demo lah, kayak gitu dong. Tapi kenapa cuma STM sama SMK doang nih? Kan bisa jadi anak SMA juga yang mayoritas lebih banyak sih kalau. Ya bisa jadi mungkin maksudnya golongannya itu. Enggak sih, tapi ini sehubungan dengan adanya poster yang tersebar di media sosial mengenai ajakan demonstrasi. Ya kan memang ada ajakan demonstrasi ada tanggal poster. 11 hari Senin. Ini beritanya ini ada poster untuk ajakan untuk anak STM dengan SMK gitu ya. Ada hasutan untuk ikut demo. Jadi terus langsung ada keluar surat Kemendikbud larang siswa SMK ikut aksi demo 11 April. Jadi 11 April itu hari Senin ya? Hari Senin. Ya wajar lah kalau artinya ada ajakan-ajakan supaya masanya lebih banyak, lebih diperhatikan lagi. Tapi ya saya bilang tadi, kita itu anak-anak, kalau saya masih muda dulu ya, walaupun sekarang masih muda. Abang SMA, saya SMK? Saya SMA. Oh, SMA. Saya kan pas masih muda dulu semakin dilarang semakin semakin bergejolak. Ayo deh kita join lah di sana lah. Ayo bawa gesper, Nggak pernah saya waktu SMA malah nggak kepikiran kayak gitu sih. Demo. Kalau kita SMA malah tawuran antar sekolah. Alhamdulillah SMA aku udah pernah tawuran. Bukan saya, orang-orang. Saya mah nonton, saya mah anak baik-baik. Iya, baik-baik. Next lanjut Kemenhub jangan mudik pakai motor, keselamatan jadi taruhan. Jadi pemerintah akan memberlakukan pengalihan arus untuk kendaraan logistik. Nah, artinya itu jalan nasional itu nanti banyak dilaluin kendaraan-kendaraan umum. Kendaraan besar gitu. Jadi khawatirnya nanti aspek keselamatan jadi taruhannya. Kalau saya itu bukan yang terbaru lagi, karena itu tiap tahun diimbau loh. Tiap tahun Karena kan mungkin memang karena lagi musim ini ya, musim mudik. Dan jangan juga mudik pakai beca, capek lah. Iya bang, ya kali bang mau naik beca kalau misalnya dari Makassar ke kampungku atau ke Luwu, jauh kali. Itu berapa jam?
next ini lanjut dari berita resmi Pertamina larang konsumen beli Pertalite pakai jergen. Memangnya selama ini bisa pakai jergen ya? Enggak sih, kayaknya mungkin karena apa ya? Tapi ini loh, kok minyak naik ya? Kok minyak naik ya? Karena efek perang Rusia Ukraina atau gimana? Nggak tahu sih, nggak ngerti juga. Tapi kalau di berita aku lihat sih kemarin tanya emang karena dampak dari perang Rusia Ukraina, makanya minyak Minyak apa dulu maksud saya? berbagai macam minyak, bensin dan Tapi lain-lain. jujur loh, minyak goreng gak termasuk loh. Kita kan kalau minyak bumi semacam bensin apa, Pertalite pertama wajar lah karena impor juga, ya kan. Kalau minyak goreng bu, minyak goreng kita produksi sendiri lah di Kalimantan di inilah, masa naik dan Lucunya. dan serius loh, berhasil loh ini targetnya mereka karena kemarin sebelum kondisi seperti itu kan harganya kita 13.000 per Iya. liter, bahkan ada yang 11.000. Bahkan kita masih dapat yang 12.700 ya. Tapi sekarang dua kali lipatnya. 2 kali lipat. Berarti mereka berhasil loh. 2 kali lipat, 3 kali lipat. 2 kali 2 lipat. kali lipat ya. Karena sekarang 25, 27 per liter. Berhasil loh. Artinya berhasil menyengsarakan kita semua. Ini mengajarkan kita supaya menjadi orang kaya. Yang kaya makin kaya, Yang miskin harus berhemat. yang miskin makin aduh. Ya, ampun. terus Saya- ada ini juga yang kemarin kan ada Pak Dani juga mengeluarkan hari memasak tapi tidak menggoreng. hari merebus. Bukan cuma merebus sih, ada kemarin berbagai macam makanan olahan. Tapi bagus sekarang karena Indonesia dominan gorengan. Bosan juga kalau gorengan terus ya. Iya sih. Kecuali chicken melo kita nggak bosan lah. Iklan ya. Iklan. Oke, lanjut nih. Wali Kota Makassar bakal bikin kompetisi resmi bagi pembalap liar saat Ramadan. Nah ini Pak seru. Dani bilang gini, kita akan bikin untuk sementara kompetisi resmi balap motor, tapi saya mau bicara sama Kapolres Sabes dulu, jadi kita kasih resmi mereka. Nah Itu kalau positif apa negatif? positif sih, Nah. karena kalau diresmikan berarti bukan balap liar lagi. Oh iya. Nah berarti balap tingkat amatir sih sebenarnya, yang level masih amatir bisa Tapi tapi kalau pakai safety dong. Tapi kalau dihitung pembalap-pembalap yang ada di Makassar kalau misalnya disatukan banyak sekali ya. Gimana faktor-faktornya? Ya namanya event atau ada panitianya lah. Nah, Jadi saya mendukung loh, daripada balap di jalan mengganggu saya pada saat saya lewat, jengkel saya. Iya. Itu saya dukung Pak Dani nih wali kotaku yang inovatif. Keren. Terus katanya Ramadan ini saya bikin itu, saya coba bicara sama IMI, kita coba bikin balap subuh atau balap malam. Bagus, nggak ada masalah. Yang jelas tidak mengganggu pengguna jalan dan memang ada tempat yang tertutup dan Jangan sampai bising ya. ada kelas-kelasnya dan pakai ini safety, bajunya safety, pakai baju pembalap atau pakai inilah, dan disediakan minimal ambulan tim kesehatan. Saya dukung sih, saya bukan siapa-siapa tapi saya dukung ya. Saya dukung lah, bagus lah. Itu apa ya, menyalurkan hobi Bakat juga ya. sih, bakat. Next lanjut nih, heboh. Wah, heboh. Apa tuh? Warga temukan rumah kosong diduga tempat santet di Maros. Oh iya, saya lihat tadi tuh. Masa? Oh, baru lihat nih, baru baca. Belum lama ini beredar foto rumah kosong yang diduga ditempati lokasi praktek ilmu santet beredar luas di masyarakat. Jadi itu ceritanya awalnya anak kecil yang melaporkan kepada remaja masjid. Terus akhirnya remaja masjid lain datang memanjat dan mengambil gambar. Oh, jadi anak-anak nih. Anak-anak lihat orang masuk, nah curiga. Itu apa aja yang didapat? Ini kayaknya Ada foto, jarum, ada sesajen ya. boneka, foto-foto. Alat perdukunan. Ya Allah.
Semoga fotonya Mbak Imes nggak ada di situ. Nauzubillah, jangan sampai. Iya, ilmu-ilmu seperti itu yang bersekutu dengan setan, dengan jin ya. Sampai sekarang masih ada ya kayak gitu? Masih. Allah, kita mencoba baik deh. Masih lah. Tapi itu kan sebenarnya nggak usah sih musyrik ya, karena Iya, namanya musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nggak direkomendasikan ya guys. Berapa kali enggaknya? Iya, nggak direkomendasikan guys, karena ya cinta mah nggak harus pakai dukun. Iya, mungkin bukan cuma cinta, karena kayaknya aku lihat ini banyak banget yang foto-foto. Foto-foto cewek loh di situ. Oh, Foto-foto cewek. Nggak bagus loh kayak gitu. Di mana sih tempatnya? Maros. Ayo ke sana. Ya Oh Allah. iya. Bambang. Canda. Oke, lanjut di BEM UI, Jokowi hanya larang menteri bicara, tak tolak pemilu ditunda. Iya. Saya nggak tahu sih, tapi maksud saya, kok susah sih bilang gitu ya? Kok susah bilang saya nggak akan 3 periode, saya nggak akan ditambah 3 tahun lagi. Maksud saya, ya saya sepakat dengan orang-orang mengatakan bahwa tidak ada hal-hal urgent yang mengharuskan Bapak terhormat, Bapak Presiden yang terhormat untuk lanjut 3 periode. Nah, mungkin Bapak lagi ngurusin, bukan ngurusin sih, maksudnya kayak lengkapin data-data atau apa untuk klarifikasi kalau kenapa. Apa? Itu kan pribadi, ya silakan klarifikasi langsung lah. Kalau saya mah sepakat dengan orang-orang tentang hal tersebut. Nggak usah lah dirubah konstitusi yang kita miliki sekarang, karena kita kan dulu ini kan dulu sebenarnya gini loh, ini ilmu politik sedikit ya. Jadi kita dulu kan masuk dalam pemerintahan tidak terbatas yang pada saat Pak Soeharto itu menjabat 32 tahun, kemudian dilengsarkan pada 98 ya. Nah, 98 kemudian di tahun 2000 atau 2001 itu muncullah itu periode 2 kali, cuma 2 kali periode seperti itu, konstitusi yang baru kan. Berarti mungkin bisa diubah lagi kan? Sebenarnya tidak ada yang absolut, bisa dirubah, tapi kan tidak urgent. Tidak urgent, Bos. Maksud saya bukan soal mungkin urgent atau tidaknya, tapi kan demi kebaikan ya buat kita apa? bersama. Buat apa? Bede? Buat apa bede? Mana Buat sudah? perkembangan ekonomi kreatif Saya tanya Indonesia. Ki, kalau misalkan dikasih dirubah konstitusi atau tambah 3 tahun lagi, nanti kalau selesai lagi Pak Jokowi, kemudian ada lagi yang mau lanjut, naik lagi, minta juga ditambah karena Pak Jokowi kemarin ditambah. Jadi hancur dong ke depan. Kalau saya sih enggak, maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya kalau misalnya memang demi kepentingan Indonesia memajukan untuk perkembangan Indonesia, kenapa tidak? Malah itu kemunduran, Bos. Itu kemunduran karena kan kita sudah dari pemerintahan tak terbatas menjadi pemerintahan terbatas yang 2 periode. Jadi kita kan sudah maju, kemudian dimundurkan lagi dong. Bukan soal tentang bagaimana periode-periodenya, maksudku begini, perkembangannya Indonesia sekarang bagaimana? Apakah mungkin banyak utang, 7.000 triliun. 7.000 triliun, guys. Banyak utang. Tahun lalu, kalau bukan 2 tahun lalu, saya masih ingat 4.000 triliun. Sekarang 7.000 triliun. namanya juga perkembangan keuangan juga kan? Bukan perkembangan keuangan, perbanyak utang. Aduh, takutnya kita malah dijual ini pulau apa. Janganlah kalau utang kita ke Cina banyak, utang kita ke Amerika banyak. Aduh. Kenapa? Bapak punya utang? Negara punya utang. Lanjut deh, daripada nanti kita saya enggak setuju. Saya enggak setuju. No. Oke, lanjut. Saya enggak setuju 3 periode. Hidup mahasiswa. Oke, miris. Seorang ayah tega perkosa anak kandung umur 7 tahun dan mengaku hilaf. Binatang. Kayak mana kau pikir tuh? Pala kau itu kayak orang Medan aja. Video memperlihatkan saat bapak itu diperiksa oleh penyidik telah viral. Siapa yang gak emosi bapak kandung memperkosa Bapak kandung ya?
berusia 7 tahun, ya Allah. Kayak mana kota kau di sini kau? Kayak mana bapak ibu kau? Kayak mana? Macam mana kau? Gak mikir ya, maksudnya kayak aduh. Ini gimana mau mikir? Otaknya taruh dengkul dia kayak mana? Anak sendiri. Kurang Medan. Ya Allah, ya Allah. Itu orang-orang seperti itu, kalau saya sih hukum seberat-beratnya lah. Kasihan anak kecil itu lah. Aduh, ya, misalnya, ya. Kasihan banget sih. Tapi Iya. pas lihat videonya juga tuh kayak kita yang jengkel deh. Kenapa? Anjing tuh anjing. Maksudnya kayak ngaku hilaf. Kayak Hilang mah bentaran doang bos. Itu berkali-kali. 4 kali. masa? 4 kali. Itu anjing itu anjing. Maksudnya itu anjing bukan orang. Tapi anjing juga sih itu orang binatang sih. Oke, next lanjut. Presiden AS Biden tegaskan tak akan hadir di G20 Indonesia jika ada Rusia. Bodoh Biden ini siapa amat. sih? Biden itu Presiden Amerika Serikat. Nah, Dia seakan-akan dirinya yang punya dunia. Bodoh amat. Nggak usah hadir lah. Bikin kacau saja. emang kenapa kalau Itu G20 itu sekarang presidennya Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah sebagai presiden. Nah, nanti per September 2022 itu akan diadakan di Bali. oke. Kemudian beberapa negara menolak Rusia hadir. Gara-gara perang ini ya? Padahal kan Rusia adalah anggota. Iya. Bahkan Ukraina disebut-sebut, sedangkan Ukraina kan bukan anggota. Ngapain bos? Bukan saya mendukung Rusia dan Ukraina, tapi saya mendukung ya, tapi kan memang Rusia anggota, kemudian dia punya pengaruh besar untuk perekonomian. Ini kan G20 kan untuk perekonomian dan berbagai macamnya lah untuk pemulihan. Jadi ya datanglah Rusia, saya mendukung Rusia datang. Mungkin presidennya baper kali ya. Ya, karena kan terancam. Iya, Ini namanya kan- baper kan. Jadi Tapi Biden nggak usah datang lah. Mas Biden ini nggak usah datang Mas lah. Biden. Kan orang Jawa, Mas. Saya Jawa ini, Jawa Timur dia. Biden. Biden. Dia seakan-akan yang punya dunia ini. Serius. Ini orang Amerika kayak seakan-akan mereka yang punya dunia ya, walaupun mereka ya pada dasarnya dikenal dengan negara adidaya. Makanya kenapa saya Negara dukung maju ya. saya dukung Rusia hadir karena untuk menyimbangi itu supaya Amerika tidak semua maunya mencampuri urusan dunia. Ya Amerika saja lah, bro. Jengkel saya bahas itu. Ada yang jengkel. Next lanjut nih. Viral bertiang bambu beratap terpal masjid di Kabupaten Takalar butuh bantuan. Di Iya. masjid yang berada di Galesong Desa Selatan itu. Sawakung, Kecamatan Galesong, membutuhkan uluran tangan untuk menjangkau masjid berdinding terpal dengan tiang bambu. Untuk menjangkau masjid berdinding terpal dengan tiang bambu ini, perkenalan cukup jauh dan jalanan gelap saat malam hari. Jadi kebetulan ada tanah wakaf yang kami dapat sehingga kita mencoba gunakan untuk membangun masjid. Aduh. Kalau saya sih ini saya sampaikan ini saran saya kepada pemerintah, karena di setiap desa ada namanya dana desa ADD. Jadi anggaran dana desa minta tolong untuk pemerintah yang di Galesong Selatan itu. Galesong itu di mana? Galesong tempatnya Mas Wawan. Oh iya, Tapi yang sana-sana Tanjung ya. Mas Wawan Galesong Utara, Galesong Selatan di sana lagi. Ini pedalaman? atau- Enggak sih, Galesong Selatan enggak pedalaman juga. Tapi mungkin daya desanya yang agak di dalam sih, tapi saya sih menurut saya kalau itu enggak bisa dibiarkan lah, karena itu fasilitas ibadah. Jadi ada anggaran dana desa mungkin bisa diperuntukkan untuk itulah, karena itu penting juga. Apalagi mayoritas Islam, bisa jadi mayoritas Islam di sana, masa Siapa kok sampai ada pembangunan masjid seperti ini sedangkan di tahun seperti ini apalagi dekat dengan kota, kenapa masih masjid belum terbangun di sana atau gimana? bisa jadi karena jarak. Mungkin sudah ada masjid di sana tapi karena jarak bisa jadi. Tapi ya itu dia PR pemerintah di sana harusnya membangun tempat ibadah masjid yang bisa dijangkau minimal 2 kilo lah.
antara masjid atau dengan mungkin masjid. kalau misalnya kalau kita mesti nunggu dana pemerintah atau pemerintah sadar, mungkin di luar sana yang punya uang, Donatur. uang banyak bisa mungkin didonasikan untuk membangun masjid. Kita Bagaimana kalah kalau banyak orang kaya. pahala? Kalau misalnya kita bangun masjid kan pahala kita ngalir terus kalau tiap ada orang sholat kan. Iya, saya 1000 pertama. Ah, Iya dong. jadi pahala jahiriyah. Saya 1000 pertama kalau ada yang mau sumbang. 1000 pertama. Yuk buat semua teman-teman di sana yang mau donasi bisa langsung Hubungin orang di sana. langsung Bukan ke sana. Soalnya kita nggak mau, jangan sampai nanti kalau kita buat donasi nanti ya Lari ke kantong. janganlah. Oke. Oke, next lanjut. Heboh Makassar rawan begal dan klaim Kota Daeng aman usai pantau CCTV. Tersebut muncul usai heboh kasus penembakan petugas Dinas Perhubungan. Oh iya, ada yang ketembak ya? Ada kemarin. Sebenarnya itu bukan begal, Bos. Pesan-pesan berantai kemudian bermunculan jika Makassar rawan begal termasuk di sekitar lokasi penembakan petugas Disu. Di mana itu penembakannya kemarin? Pinggir di sini, pinggir tol kalau nggak salah. Sebenarnya itu bukan begal, itu memang kejahatan terorganisir kalau menurut pandangan saya ya. Pengalaman sebelumnya sih itu kejahatan yang terorganisir. Pengalaman sebelumnya kayak pernah. Enggak, maksud saya gini loh. Di 2012 saya di Makassar, saya kan dari 2011 di Makassar. Kita masih enjoy saja, begal jarang kok. Di 2013 ke atas sampai 2019-20 sudah marak begal. Tapi saya rasa kalau yang kasus yang itu ya kita bahas, saya rasa itu kejahatan yang terorganisir sih, karena sudah Mungkin ada konflik terselubung. ada ya, mungkin ada dendam pribadi atau seperti apa, karena biasanya kalau begal pakai parang, pakai busur. Iya. Dan itu senjata api jarang-jarang, nggak sembarang loh Iya. yang bisa dapatkan Begal loh, begal kalau pakai tembak pistol perampok ada. namanya. Keren banget. Jadi saya skip lah karena itu kejahatan yang kalau saya sih pandangannya saya, dan mungkin polisi lebih tahu, apalagi sudah ada perempuan yang diperiksa karena sebelumnya sempat komunikasi dengan korban sebelum meninggal. Tahu apa yang dikomunikasikan? Saya nggak tahu, polisi yang tahu. Penasaran saya. Oke, next lanjut. Jokowi perintahkan BLT minyak goreng cair secepatnya sebelum Lebaran. Saya harapkan baik PKH dan lain-lain plus yang kemarin BLT minyak goreng bisa disalurkan secepat-cepatnya sebelum Lebaran tiba. Syukur dalam minggu-minggu ini sudah bisa sebagian sudah tersalurkan. Tapi Dan saran saya juga, semoga ada bantuan juga untuk UMKM kayaknya banyak minyak ya. goreng. Oh, kan nggak semua UMKM juga pakai minyak goreng kan? Iya, mayoritas. Ya kalau dia nggak pakai di rumah lah, yang jelas UMKM meringankan bebannya kita. Iya. Kasihan kita beli 55.000. Baru harga produk kita juga agak ragu untuk menaikkan ya. Kasihan juga. Masyarakat kita belum siap untuk kita naikkan harga sebenarnya. Apalagi jalan kote sekarang di Pantai Losari 5.002 ya Allah. Ada Terkaget-kaget kerjaan saya. katanya ya, yang gagah itu kemarin, yang jualan. Ya Allah. Itu karena efek kenaikan harga minyak ya, makanya jalan kote sekarang 5.002 yang dulunya 1.001. Di Losar. Hampir Di- sama sih sekarang. Di Losar doang kok, di sini di Cekang ini kan bukan Makassar ya. 5.004 lah. Masih ada kok yang 1.000. Ada, tapi Kecil, Kecil. berubah buahnya. next lanjut. Politikus PDIP Puan Maharani bekerja dalam diam, cocok Yeah. gantikan Jokowi. Iya, manfaatkan isu. Musuh Wajar, dalam wajar. selimut. Enggak lah, wajar. Saya dukung kok. Dukung Puan Maharaninya atau dukung apanya nih? Ya dukung siapa saja yang ingin mencalonkan presiden. Oke. Seandainya saya bisa mencalonkan, saya mencalonkan, tapi saya belum pantas lah. Amin. Amin. Tapi saya juga punya cita-cita tinggi. Next lanjut, kekeh usulkan rel kereta api melayang di Makassar. Dani mau bujuk Menhub. Jadi kata Pak Dani nih,
Saya akan menghadap Menteri Perhubungan setelah ini. Dia mengaku selain itu mengintegrasikan rencananya untuk membangunkan Light Rail Transit atau LRT di Makassar. Oh yang kayak di Jakarta. Saya lagi bikin perencanaannya, termasuk konektivitasnya dengan LRT, di mana perempatan stasiun. Jadi sekalian kita ngomong di mana stasiun ini, sambung dia. Bagus, tapi semoga tidak terbengkalai lagi sih. Terus bagaimana dengan KRL? KRL ya? KRL mah dari bawah sini ke Parepare ke Manado. Bisa jadi bersambung. Artinya ada stasiun sambungan dari LMR ke KRL, bisa jadi. Oh ini rel kereta api melayang ya? Iya, Oh, beda jadi ya? dia menggantung dia kayak jalan tol. Sama yang sistem kemarin yang saya bangun itu yang Ini kayaknya pembangunan 15 untuk sistem. orang-orang yang ini ya. Pokoknya saya merasakan jalan tol itu untuk orang-orang yang bermobil. Jadi kita yang bermotor itu dibawa ke siang, ya Allah. Ya memang jalan tol untuk mobil. Yang nggak bisa motor masuk kecuali yang 500 cc ke atas. Karena kan di tol kan kencang-kencang, motor nggak bisa. Apalagi kalau emak-emak masuk di tol, wah. Kayak video yang ini nih. Tapi itu yang usulannya Pak Dani itu bagus loh sebenarnya. Itu saya bilang Pak Dani ini wali kota yang inovatif, dan saya sama dulu saya pernah juga memberikan saran kemarin, saya tidak tahu didengarkan atau tidak, secara langsung saya berikan, dan saya maunya sih didengar karena inovasi-inovasi tentang kesehatan. Dan saya juga sepakat dengan itu karena hampir sama dengan mobil sistem yang saya konsep juga, walaupun masih berupa konsep karena saya tidak punya kapasitas untuk membangun itu. Pak Dani keren ya, maksudnya kayak dia udah mikir bagaimana perkembangan ke depannya. Iya sih keren, tapi saya sih kalau saya sih sepakat dengan itu, tapi masih maunya sih saya masih lebih inovatif dari itu. Wih, Karena kan apa nih mobil terbang? bisa jadi mobil terbang kan 2025 sudah dipasarkan. Iya. Tapi kita belum punya uang guys untuk Iya. belinya. 8M. Mobil aja belum punya. Raffi Ahmad sama Baimo bisa jadi. Oke, 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji kurang dari 3 juta akan dapat subsidi upah. Kayaknya dengan syarat ketentuan berlaku. Harus punya BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya tidak punya. Jadi kita yang pengangguran jangan ngarep. Oh, ibu pengangguran. Pengangguran say. Jadi kesibukannya cuman ya seperti ini. Oke, next. Aturan mudik naik pesawat. Pakai masker 3 lapis dan dilarang berbicara selama perjalanan. Jadi kita selama perjalanan udah nggak usah ngomong. Dan memang saya selalu pada saat naik pesawat nggak pernah ngomong sih. Ya kan perginya sendiri. Gimana kalau misalnya pergi sama teman? Mau ngomong apa anjay? Kesian tuh astaga kalau misalnya kita dari perjalanan mana ya nih yang jauh. Atau bisa ngomong pakai bahasa Thailand. Sama aja ngomong. Kulahai cuk nai luk lak lai puy lai cing cuk nak podcast lak ke kululai. Ya Allah. Oke, next. Heri Wirawan pemerkosa 13 santri di Bandung Hukuman hukuman mati di tingkat banding. Iya. Maksudnya apa nih? Hukuman mati di tingkat banding. Ya mungkin sudah ada vonis tapi banding lagi, kemudian menjatuhkan hukuman mati. Dan saya sepakat, boy 13 orang bos, nah rusak masa depannya. Baru santri. Kalau santriwati, kalau santri enggak apa-apa. Yang laki-laki Mana bisa hamil mas? Astagfirullah. kasihan loh, 13 orang dirusak masa depannya. Aduh. Maksudnya kayak Untuk saya coba baik-baik. hampir sama ya yang kayak tadi yang ini. Anak kandung. Ya Allah. Maksudnya kayak Sama-sama memang- binatang sih. Ini memang kayak orang nggak mikir apa gimana sih? Tapi- Kayak nggak ngerti sama konsep mikirnya dia, ya Allah. Tapi itu yang kedua tadi merusak image juga loh, karena dia sebagai pembina, sebagai ustaz juga. Ustadz ya. Dia merusak image ustaz, merusak image pondok. Jadi orang malah trauma untuk masukkan anaknya lah. Saya mikirnya bagaimana ke 13 santriwati ini, maksudnya kayak pasti trauma banget. Terus Iyalah,
nggak tahu pasti mau mikir kayak gimana, apalagi kalau ada yang udah hamil ya. Ada. Gimana, kasihan ya Allah. Apakah tapi kan apakah ada pertanggungjawaban dari mana? pihak ini keluarga laki-laki untuk membayar biaya-biaya apa gitu, kasihan kan. Kan psikolog mahal, Cak. Apalagi ada yang hamil, gimana kalau misalnya udah melahirkan dan Saya sih dari pemerintah saja yang melakukan pembinaan sih. Karena apalagi saya kalau misalnya itu dia udah mati, ya mati, tapi penderitaan yang kita alami itu tetap masih ada kan. Kayak tapi daripada dia bebas, bukan soal kayak gitu. ini kan Maksudnya awalnya ada ganti rugi dan ini lain kan sebagainya. itu namanya keputusan banding itu awalnya dia di penjara seumur hidup, tapi kemudian dilakukan banding, kemudian Makanya keputusannya hukuman mati begitu. Saya mau bilang turut berduka kan, kayak gimana ya? Ya, Kasihan sama santriwatinya juga sih. anjing. Oke, Sensornya anjing. polisi pastikan petugas di Sub Makassar tewas ditembak peluru ditemukan. Ya. Yang Yang tadi. tadi ya. Jadi Ronald belum membeberkan lebih lanjut terkait jenis panjang proyektil peluru itu. Dia mengatakan proyektil peluru itu masih diukur. Saya sudah gambarnya 1x2. Gitu. Kalau mungkin yang peluru ini 4,5 nampak 9 mili kalau nggak salah. Bisa jadi. Jadi banyak banget ya berita-berita yang langsung belum seminggu ini langsung banyak. Dan saya percaya hari Senin juga bakalan seru, bakalan banyak berita-berita Ada itu. mungkin demo tentang pemukulan ini atau apapun itu. Karena saya bukan mahasiswa, saya mendukung dari jauh teman-teman mahasiswa untuk berjuang, perjuangkan hak-haknya kita, suaranya kita, suara kalian mewakili suara kami. Yang jelas jangan anarkis. Ya kalau misalnya kalau saya sih demo itu nggak perlu ini ya, nggak perlu anarkis atau membuat atau membakar atau memukul, merusakkan fasilitas umum. Kenapa? Karena saya lihat kemarin yang demo itu malah rusakin apa ya, gedung-gedung DPRD. Maksudnya kayak nggak mikir kok gitu kalau misalnya itu nanti ada lagi orang DPRD bilang kasih keluar uang untuk perbaiki fasilitas DPRD begitu ya. Maksudnya bodohmu itu kenapa kasih rusak gitu? Maksudnya habis lagi dana dende. Sebenarnya itu karena mungkin mereka tidak mendengar bos, aspirasinya masyarakat, aspirasinya mahasiswa. Iya. Supaya mereka mendengar ya kita kerasi sedikit lah. Tapi tidak seperti itu caranya. Tapi tetap tidak dibenarkan ya untuk merusak dan anarkis. Bahkan saya kemarin menyarankan teman-teman mahasiswa, pada saya berbincang ngopi-ngopi, saya bilang bagus mungkin kalau kita demo intelektual, artinya kita memaparkan materi presentasi di depan gubernur, dalam 10 orang kah 20 orang kah, kita langsung dapat kita orasi di dalam ruangan. Iya, mungkin karena tidak dikasih ruangan makanya mereka anarkis seperti itu ya Pak. Iya, komunikasi juga sih yang perlu kalau begitu. Kalau Tapi saya dukung Anda. Kalau misalnya nggak bisa dengan seperti itu ya buat ini aja podcast. Terus sampaikan ke. Ada waktunya pemerintah lihat podcastnya Anda. Kan pemerintah sibuk berpolitik. Diviralin biar mereka lihat gitu. Iya. Viralin. Enggak sih. Enggak. Aku nggak setuju. Jangan deh, gak usah demo-demo kayak gitu. Maksudnya kayak Demo lah. merusak ini. Demo lah. Masa kita mau dibungkam? Mengganggu masyarakat untuk ini. Masyarakat mengerti, teman-teman demo lah. Enggak usah. Karena itu menyuarakan suaranya kita. Saya kalau sendiri tidak bisa demo, dikira orang gila lah. Tapi kalau mereka rame-rame menyuarakan suaranya kita, demo lah. Yang penting jangan merusak. Saya tidak membenarkan merusak, tapi demo, kita negara demonstrasi, demokrasi ya. Tapi ada juga mahasiswa yang cuma ngikut-ngikut untuk demo padahal tidak tahu sebenarnya apa yang dibahas begitu. Maksudku saya jadi begitu nih, demo mau kok yang misalnya memang Tahu lah.
kalau tidak mau tahu jangan mau ke demo. Positif thinking lah, tahu, mereka tahu. Karena ini sebenarnya hal yang Apalagi- sederhana tuh. Hal yang sederhana ini, hal yang sederhana. Nggak usah 3 periode. Pokoknya 2024 ganti presiden atau ganti lagi. Saya tutup mulut. Bukan tutup, karena memang harus diganti. Bukan saya memihak apa, tapi memang harus diganti karena konstitusi mengatakan itu. Sudah 2 periode gantilah. Terserah mau anaknya, mau neneknya, mau tantenya yang maju, ya silakan. Yang jelas bukan dia lagi. Karena kan sama dengan zamannya SBY ke Jokowi, Jokowi melanjutkan periodenya SBY yang ini proyek-proyeknya. Jadi 2024 kita 14 Februari 2024 kita mencoblos di KPU. Belum. 14 Februari 2024 kita Pilpres. Dan Emang udah ada calonnya? kita cari calon yang bagus. Banyak tokoh-tokoh nasional yang bagus, banyak kok. Tapi mencalonkan belum tentu. Ya walaupun Anda mencalonkan, kalau tidak ada dukungan itu kan didukung oleh partai juga. Makanya aku bilang banyak yang bagus, tapi yang mencalonkan kan belum. Tapi sudah ada kok, sudah ada yang mau mencalonkan. Ada beberapa nama, tapi saya nggak usah kampanyekan namanya. Dan sudah ada beberapa nama. Jadi 2024 kita gantian. Gantian apa ini? Gantian ya, besok Anda yang membuka. Gantian Keti. Jadi acara ini disponsori oleh Chicken Melo dan Dapo Indonesia. Jangan lupa info tabedain juga ya dilihat. Oh iya. Referensi info tabedain untuk podcast pada malam hari ini. Dan saya tunggu admin info tabedain duduk di sini. Oke. Jangan cuma makan Chicken Melo terus. Ditantang nih, siapa nih owner pemilik info tabedain? Saya udah sebut nama ya, Bayu datang di sini oh. Oke. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa juga untuk nonton sampai habis podcast ini. Astagfirullahaladzim, kenapa harinya aku? Oke, see you next tomorrow. Bye bye. It's you and me, babe.